cari istri yang benar, cari istri yang solehah, supaya nanti anaknya itu jadi anak yang soleh-solehah. Makanya kata Nabi SAW, hati-hati ya, yang namanya istri atau turunan, fa innal irqa dassas ya, takhayyaru linutafikum fa innal irqa dassas, pilih-pilihlah engkau nikah, karena namanya ibu itu turunannya sangat pengaruh besar. Dan mereka para aulia itu berhasilnya karena ibu yang solehah. Coba kita lihat semua manakibnya wali, itu semua karena ibu. Syekh Abdul Qadir Jailani itu nggak punya ayah, ayahnya meninggal yatim, tapi dididik oleh ibu yang solehah, jadilah Sultanul Aulia. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Hubabah Alawiyah Al-Juhriyah itu. Hubabah Alawiyah itu ditinggal sama Habib Muhammad, abahnya Habib Ali Habsyi, karena dipanggil Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, disuruh pergi ke Mekah. Habib Ali masih kecil, ditinggal sampai nanti ketemunya udah besar waktu belajar di Mekah. Tapi karena istrinya solehah, jadilah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Hampir semua aulia karena ibu yang solehah. Makanya ada satu orang datang ke Sayyidina Umar bin Khattab mengeluh, Amirul Mukminin, anak saya ya Allah 11-12 sama setan. Anak saya ini sudah nggak bisa dibilang nakalnya minta ampun, suruh sholat nggak mau. Udah ya Allah, saya udah tobatin, kalau boleh bunuh anak saya bunuh. Katanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, lulu kenapa ini? Kemudian beliau katakan, ini anak sudah nggak kuat saya. Mana anaknya dipanggil. Ketika dipanggil ditanya 3 pertanyaan oleh Sayyidina Umar, diantaranya man ummuk, ibumu siapa? Dia bilang ibu, iya amah, seorang budak Barzanjiyah, budak dari Barzanji, dari kemudian sudah berpindah tempat, lebih dari 10 majikan, yang mana rahimnya sudah kotor dari macam-macam orang. Nah ini kata beliau, kata Sayyidina Umar, ini anak lahir dari rahimnya orang yang nggak benar. 1 poin, anak jadi kayak gini karena ibunya nggak beres. Terus ditanya lagi, masmuk, siapa namamu? Dijawab lagi, ismi Ju'al. Ju'al itu tahu nggak? Binatang yang kalau dibunuh baunya nggak enak itu. Serangga. Kalau orang Jawa bilang kepik, orang Banjar bilang apa? Nggak ada di sini. Ada nggak bu? Ada serangga yang kalau dedek baunya nggak enak itu. Gobang. Anaknya kasih nama Gobang. Pian namanya siapa? Gobang. Katanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, la haula wala quwata illa billah. Anak itu punya hak untuk dikasih nama yang baik, ini dikasih nama Ju'al. 2 poin, 3 poin, bagaimana orang tuamu mendidik, apal Quran, belajar Quran, nggak ada didikan Quran, nggak ada didikan apa. Kata beliau, agokta goblama agoku. Ini kamu yang sudah durhaka sebelum anakmu yang durhaka kepada. Semua haknya nggak kau berikan. Ibu nggak kau kasih yang solehah, anak nggak kasih nama yang benar. Anak itu kalau mau ngasih nama, tanya sama ulama, tanya sama ustadz. Ustadz ini namanya Hafidhah Mahmudah, ini gimana? Oh bagus, bismillah. Jangan tanya sinetron, kasih nama nggak jelas. Anak dikasih nama Tony, apa artinya Tony ini hadirin? Nggak jelas. Ada orang datang ke Ulun, Habib, anak Ulun namanya Tony. Habib bisa nggak kasih tambahan supaya baik namanya? Bisa. Apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nih. Kalau sudah nama nggak jelas, nama itu nggak harus bahasa Arab. Mau pakai bahasa Banjar juga boleh. Ada nama anak dikasih nama Bungas, nggak apa-apa, kasih aja nama Bungas. Bungas itu kan orang Banjar, kalau orang Arab Jamal namanya. Ya, harapannya insya Allah nanti punya anak akhlaknya yang Jamal, yang indah, yang baik. Itu namanya tafaul. Nabi mengajarkan tafaul dalam segala hal. Tahu nggak Rasulullah itu dalam riwayat merubah nama sahabat 600 orang.
Ada sahabat namanya Huzun, tahu Huzun? Sumpah, sumpah, makanya merengut aja. Ya, mukanya itu cemberut aja. Ini kata Rasulullah, namanya siapa ini orang? Huzun lah. Diganti sama Rasulullah namanya siapa? Sahal. Sayyidina Sahal itu namanya dulu Huzun. Jangan, tafaulnya nggak bagus. Beri nama Sahal. Akhirnya kalau orang Jawa bilang semeringah, banyak senyum langsung setelah rubah namanya. Masya Allah. Jadi anak itu dikasih nama yang baik. Lebihan kalau namanya nggak baik, cepat-cepat dirubah. Ya, cepat-cepat dirubah. Kadang-kadang sekarang ini orang kalau sudah mau punya anak datang ke Gramedia cari buku nama-nama baik Islami. Enggak jelas semuanya. Datang ke orang soleh, datang ke ustadz, ustadz saya mau kasih nama ini bagus apa enggak? Oh ini enggak jelas, artinya enggak ada, udah enggak usah. Mau pakai bahasa apapun enggak masalah. Ya. Jadi nama itu doa. Kalau orang namanya soleh, ibunya tiap hari manggil soleh, 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 soleh. Doa setiap hari berapa kali? Makanya kasih nama yang bagus. Tapi ada nama-nama yang paling afdol. Apa paling afdol? Nama yang ada abdunya. Abdul Ghani, Abdul Malik, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Kudus, Abdul Salam, Abdul Muhaimin, Abdullah. Itu nama paling afdol yang ada abdunya. Yang kedua nama yang paling afdol namanya Rasulullah, Muhammad, Ahmad, dan lain-lain. Muhammad dan Ahmad paling nomor satu. Soalnya rumah kalau ada fadhail isim Ahmad wa Muhammad, ada keutamaan. Sampai ada mengatakan, ada satu riwayat mengatakan, ada hadits qudsi yang mengatakan alaitu ala nafsi ala an la u'adziba ahadan ismuhu Muhammad atau Ahmad. Aku janji, kata Allah, dalam diriku bahwa aku enggak akan menyiksa nanti di yaumul qiyamah orang yang namanya Muhammad atau Ahmad. Dan dalam riwayat disebutkan kalau kau punya anak Muhammad, hati-hati jangan sampai kau pukul dia karena namanya sama dengan nama Muhammad. Ya. Kemudian dalam satu riwayat disebutkan mabusitot fi ma'idatin, mabusitot ma'idatin fi makanin, tidaklah digelar makanan di satu tempat. Kemudian ada yang di situ namanya Muhammad illa wa burik, kecuali diberkahi oleh Allah. Makanya kalau ngundang makan cari yang namanya Muhammad sama Ahmad. Semoga nanti nama Muhammad Ahmad gemuk-gemuk dia. Karena sering diundang makan, bawa berkah itu. Ya di rumah kita ada yang namanya Muhammad, amanya Ahmad. Ini masya Allah Ustadz, ini Ustadz Ahmad, ini bawa berkah insya Allah di rumah beliau. Iya. Nama yang bagus, itu yang haknya anak kepada kita. Dan terakhir ini yang paling penting, anak kita mendapatkan punya hak yang paling besar, yaitu tarbiyah dan pendidikan yang baik. Kalau cuma buat anaknya gampang, didiknya ini loh. Dididik yang baik, kenalkan kepada Allah. Kalaupun anak kecil itu mau didikan yang baik, harus anak itu pertama kali menyebut dari lisannya adalah Allah. Makanya kalau punya bayi, kalau mau tidurin, la ilaha illallah. Ya kalau apa ngudang itu bahasa Indonesia apa? Anak bayi yang kalau orang Banjar bilang apa? Godain cilu apa itu? Apa? Kui. Repot banget, kayak bahasa Jerman gini. Mau koi. Nah, kalau mau gituin itu Allahumma sholli ala Muhammad, la ilaha illallah. Kalau mau tidurin la ilah, kalau apalagi datul awam bahwa alhamdulillah itu dibaca. Ada bismillahirrahmani. Makanya cari ibu yang apalagi datul awam. Kalau enggak ya nanti nyanyinya lagu ya Allah Joko Tingkir. Ya. Yang mau tidur nyanyiin ojo dibanding-banding ki, saing ki, la haula wala quwata illa billah. Ya udah jadi apa anaknya itu? Ya. Makanya didik yang baik anak ini. Enggak ada pemberian orang tua, mana hala walidun waladahu khairum min adabin hasan. Enggak ada pemberian bapak kepada anak yang lebih mahal daripada apa?
dan didikan yang baik. Masukin pondok pesantren, Masya Allah, anak bahagia untuk orang tuanya. Makanya itu saya ingetin kepada Ustadz Ahmad Rifki dan istri beliau, pian berdua sudah memberikan hak anak ini. Pertama tasmiyah, mengundang ulama, kemudian tahnik, kemudian bacain maulid, bacain Quran, dan sudah ngasih nama yang cantik dan bagus, Hafidhah Mahmudah. Dan insya Allah tinggal terakhir didikan yang baik. Didiklah dia yang baik dengan pendidikan ala baginda Muhammad SAW. Insya Allah jadi qurratul ain, penyejuk mata kedua orang tuanya, dan insya Allah bisa juga nanti akan kelak memberi syafaat kedua orang tuanya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan di majelis yang singkat ini, dan berkah ini insya Allah Allah berkahi majelis kita semuanya, dan berkahi bayi yang barusan lahir Hafidhah Mahmudah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillah.